ditargetkan 3 kali 24 jam. Pemerintah harus membatalkan segera dengan dibuatkan surat ditandatangani Presiden Republik Indonesia. Jika ini tidak terjadi, maka revolusi akan yang kita lakukan. Setuju? Kami meminta juga dari masyarakat dan serikat buruh atau dari buruh untuk menyampaikan orasinya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa orasi terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja, saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang ikut datang ke gedung DPR pada sore hari ini untuk menjaga ketertiban. Setuju? Untuk tetap aksi damai. Setuju? Kepada Bapak Kepolisian, jika ada dari aksi ini ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat sebuah kerusuhan, segera tangkap, karena itu bukan dari bagian aksi demo damai pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga Ketua DPR dan juga jajaran anggota DPR yang saya hormati dan yang kami banggakan pada sore hari ini, kami dari Aliansi Masyarakat khususnya kaum buruh dalam hal ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada juga pihak kepolisian. Kami datang hari ini Bapak Ibu sekalian anggota DPR dan Bapak Kepolisian yang terhormat, kami hanya menuntut sebuah keadilan. Setuju kita menuntut keadilan? Saya memasuki ada falsafah dari undang-undang yaitu Pancasila yang berbunyi bahwa sesungguhnya penjajahan itu, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu kemerdekaan atau penjajahan itu harus dihapuskan dari seluruh dunia karena itu bertentangan dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Undang-undang Omnibus Law yaitu Cipta Kerja yang sangat butir-butirnya sangat merugikan kami kaum buruh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian anggota DPR yang terhormat, adanya negara pada hari ini adalah salah satunya untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Adanya pemimpin kami pilih pada hari ini untuk mengayomi hak-hak masyarakatnya atau rakyatnya. Dan anggota DPRD provinsi, anggota DPRD RI yang telah kami sumbangkan hak suara kami pada hari ini, kami berharap untuk melindungi hak-hak kami sebagai buruh. Tetapi ternyata kemerdekaan tidak kami miliki pada hari ini. Betul apa betul? Kami merasa dijajah, dan yang lebih menyakitkan, penjajah itu bukan datang dari luar negeri, tapi penjajahan itu datang dari ibu bapak kami, yaitu anggota DPR RI yang telah kami pilih. Mereka menjadi penjajah bagi kami. Mereka tidak bisa menampung aspirasi kami sebagai rakyat, yaitu kaum buruh yang ditindas sedemikian rupa dengan undang-undang Omnibus Law. Oleh karena itu kami mengingatkan sekali lagi kepada anggota Dewan yang terhormat yang berada di Kabupaten Ketapang untuk menampung aspirasi kami pada sore hari ini untuk segera disampaikan khususnya kepada pemerintah pusat dan juga kepada DPR RI untuk segera membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kami anggap tidak pro kepada kaum buruh pada hari ini. Ingat, muka-muka orang-orang yang telah kita pilih menjadi perwakilan kita di DPR RI nanti, mereka akan datang mendatangi kita 5 tahun sekali, dan harus kita ingat, jangan kita pilih lagi karena mereka akan mendapat aspirasi kita. Ini perlu kita ingatkan, karena terpilihnya mereka, harapan kita untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai masyarakat di bawah, khususnya kaum buruh. Tetapi ternyata kita dijajah oleh saudara kita sendiri yang telah kita berikan amandemen untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah pusat. Tetapi ternyata mereka bukan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Dan
ini akan kami ingat terus. Jika undang-undang ini tidak dibatalkan, kami, wahai DPR RI yang telah kami pilih, kalian akan kami ingat muka-muka kalian yang ikut berkontribusi mengesahkan undang-undang ini. Setuju untuk tidak memilih DPR yang berkhianat. Sekali lagi Bapak anggota DPR yang terhormat, kami sebagai perwakilan dari kaum buruh menyampaikan aspirasi pada sore hari ini. Sudilah kiranya untuk menerima apa keluhan kami ini. Ini bukan skala Kabupaten Ketapang Bapak DPR RI, tetapi dari Sabang sampai Merauke, saudara kami kaum buruh teraniaya. Dan undang-undang ini disahkan, ada luang-luang dari warga-warga negara atau TKA Cina yang akan masuk berdoyon-doyon di Kabupaten Ketapang, bahkan khususnya di Indonesia. Dan ini kami merasa bahwa hak-hak kami, khususnya kaum buruh, akan menjadi dimarginalkan, dan itu kami tidak mau. Mungkin ini saya sebagai perwakilan kawan-kawan yang datang pada hari ini menuntut hak-hak kami sebagai kaum buruh. Gunanya DPRD yang kami hormati, Bapak Dewan yang kami hormati, untuk menampung aspirasi kami, segera menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk segera membatalkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada kami. Setuju? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan DPRD yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang pada siang hari ini juga sudah turut hadir bersama-sama di tengah-tengah kita untuk mengamankan jalannya aksi kita untuk menyampaikan aspirasi kita. Merdeka! Merdeka! Hidup rakyat Ketapang! Hidup buruh! Terima kasih. Kami di sini berdiri bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok. Kami sudah sekian tahun mengalami betapa sulitnya menghadapi perusahaan ketika kami dibenturkan dengan aparat. Selama ini untuk Undang-Undang Nomor 13 itu sudah menjadi patokan kami untuk berlaku menjalin hubungan industrial di perusahaan, tetapi undang-undang itu saja kami dikebiri, apalagi dengan terbitnya Undang-Undang Omnibus Law ini. Kami memandang ada titik-titik peluang mendapat diskriminasi dari kami pihak buruh, masyarakat kecil yang mencari makan hari ini, bekerja esok, mencari makan hari esok. Kami buruh bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk menumpuk harta, tetapi untuk menumpang hidup. Tetapi pada hari ini kami sangat kecewa, kami sangat menyesal dengan adanya perwakilan kami yang ada di Senayan sana, yang dalam hal ini telah mengkhianati kami sebagai anak-anak bangsa dari kaum buruh khususnya. Betul! Di mana kami kaum buruh sedang enak-enaknya nyenyak tidur, mereka mensahkan Undang-Undang Omnibus Law. Ini adalah suatu pengkhianatan yang terbesar kepada kami. Kami berdiri di sini, kami berharap tolong dengar suara kami. Kami dari masyarakat berharap tolong perhatikan, perjuangkan hak-hak kami sebagai buruh, di mana bahwa kami ingin diperlakukan
Pancasila. Di mana di sini undang-undang Omnibus Law yang kami nilai sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak adanya mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Kenapa? Karena diusahakannya undang-undang ini, maka peluang PHK besar-besaran akan terjadi di seluruh perusahaan di Nusantara ini. Betul. Untuk saat ini saja, Undang-Undang Nomor 13 yang sudah cukup paten untuk kami, tetapi kami dikebiri. Apalagi dengan terbitnya undang-undang ini, di mana kami memandang undang-undang Omnibus Law ini yang menerapkan sistem kerja dengan hasil harian kerja itu dihapus, yang diganti dengan per jam kerja. Di sini sangat merugikan kami. Kenapa? Karena hak-hak normatif kami dibatasi, dikurangi di sini. Kami tidak mempunyai jaminan hari tua, tidak mempunyai masa depan. Jikalau undang-undang ini sampai ditandatangani Presiden, maka masa depan anak-anak kita ke depan sangat suram. Kami tidak mau generasi ke depan menjadi budak-budak para kapitalis. Betul. Kami ingin merdeka, kami ingin hidup bebas, bisa berusaha bebas, bisa bekerja dengan bebas tanpa intimidasi dari pihak-pihak perusahaan yang notabene-nya adalah kapitalis yang menjadi penjajah. Betul. Kami sudah banyak mengalami pada saat kami memperjuangkan aspirasi kaum buruh, kami dibenturkan dengan APH, aparat penegak hukum. Ini adalah suatu insiden yang sangat menyedihkan, di mana di dalam hal ini kami menyadari bahwa APH hanya menjalankan perintah undang-undang, yaitu pengamanan. Namun realita di lapangan, dengan tanpa kita sadari, pada saat kita memperjuangkan hak kita, kita dibenturkan. Betul atau betul? Betul. Untuk itulah kami memohon, kami meminta, tolong batalkan undang-undang Omnibus Law yang hanya akan membuat sengsara kami rakyat Indonesia. Suara yang kami sampaikan hari ini bukanlah suara masyarakat Ketapang saya, tetapi suara rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kami hari ini bersama-sama dengan saudara kami se-Nusantara menuntut hak kami, memperjuangkan hak kami. Jangan sampai kami hidup di negara yang merdeka, tetapi rakyatnya terjajah. Tapi rakyat tentara. Dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini menciptakan peluang kepada tenaga-tenaga asing yang nantinya akan menggeser peluang anak-anak bangsa. Mau dikemanakan generasi penerus kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, yang nanti apabila mereka sudah selesai, mereka diwisuda sebagai sarjana, tapi sarjananya tidak terpakai. Betul. Ini yang menjadi kesedihan kami. Hari ini air mata ini sudah kering, tidak bisa menetes lagi, sudah meneteskan darah dan keringat. Tolong dewan-dewan yang terhormat, kenapa kalian memperkhianati kami? Kenapa kalian bertega-teganya membuat kami sengsara? Pertimbangkan itu. Kami berjanji, jika 3 hari ke depan undang-undang ini tidak dibatalkan, tidak dicabut oleh Presiden, maka kami berjanji kami akan menurunkan anggota-anggota buruh kami di seluruh pelosok Ketapang ini. Ini bukan gertakan, bukan ancaman, boleh dibuktikan nanti. Jika undang-undang ini tidak dibatalkan, kami akan meminta kepada seluruh buruh yang ada di Kabupaten Ketapang ini, kita offkan produksi. Karena kenapa? Kita punya hak. Saat ini kita mungkin ada di antara teman-teman
kita yang tidak sependapat dengan kita. Kenapa? Mungkin kita di dalam hal ini kita sama tahu saja. Kami juga menghimbau kepada saudara-saudara kami, masyarakat Ketapang, khususnya kaum buruh, mari kita bersatu padu melawan penindasan, melawan penjajahan. Allahu Akbar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari perwakilan Serikat Buruh. Kami dari Serikat Buruh Patriot Pancasila ada serikat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Karena itu kami menegakkan pengamalan Pancasila yang 5 sila itu. Maka kami minta di dalam aksi kita hari ini adalah judulnya aksi damai. Jangan sampai ada tindakan anarkis. Jikalau ada yang berbuat anarkis, kami yakin itu di luar dari golongan kami. Jikalau ada yang mencoba-coba merusak atau merongrong kegiatan kita hari ini, kami minta kepada aparat penegak hukum segera tangkap dan masukkan mereka ke dalam penjara. Karena datangnya kami di sini tidak untuk ribut, tidak untuk anarkis, tetapi kami menyuarakan aspirasi kami. Terima kasih semuanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita perjuangkan pada hari ini mendapat syafaat baginda Rasulullah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bapak Peri Lim Margalim. Panas. Tionghoa Muslim. Semangat giluhnya memang sangat luar biasa. Berjuang bersama buruh bertahun, kami tahu persis. Jadi pada hari ini kami bangga karena di tengah-tengah kita ada Pak Ketua DPRD beserta Pak Kapolres, mungkin dari Pak Dandim atau yang mewakili. Bangga kami sebagai putra putri. Hari ini kami menyaksikan sudah bertahun-tahun bahwa hari ini kami menemukan Kapolres ikut berjalan kaki dari markas kami sampai ke gedung DPRD. Artinya Kapolres Kabupaten Ketapang menghormati undang-undang bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara. Yang penting tidak melanggar hukum atau aturan yang sudah dibuat. Bahwa pada hari ini sebentar lagi kita akan menyaksikan penyerahan pernyataan sikap atau tuntutan kita kepada DPR. Bapak, sebelum kami menyampaikan menyerahkan tuntutan kepada Ketua DPRD, biarkanlah kami puas-puas menatap Pak Ketua DPRD beserta jajarannya. Bersama-sama kita ada siang hari ini untuk berpanas-panas. Biarkan barangkali ada kuman di badan kita mati dengan sendirinya sebelum rasa keadilan mati di republik yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang kami hormati, anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang kami sangat-sangat hormati. Bapak Ibu dipilih dari suara rakyat. Rakyat datang ke TPS untuk mencoblos Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Ketapang, menerima gaji setiap bulan dengan fasilitas yang lengkap. Jangan pernah hianati, jangan pernah hianati rakyat yang memilih saudara-saudara. Kami memahami mengapa kami tidak masuk ke dalam atau melakukan audiensi. Buat kami tidak perlu, karena anggota DPRD Ketapang bukan pembuat keputusan yang mengesahkan undang-undang Omnibus Law. Kita tidak perlu melakukan audiensi dengan para pihak, dengan DPRD. Hanya akan menjadi perdebatan kusir dan menguras energi kita. Tapi yang jelas kami mengingatkan kepada saudara-saudara, bapak-bapak kami yang terhormat, yang katanya sangat terhormat di DPR RI. Bapak Ibu, demi Allah kami bersumpah, kami tidak akan pernah mau lagi memilih anggota DPR RI. Yang pada hari ini ingatkan kepada semua rakyat Indonesia,
jangan pernah lagi pilih orang-orang yang kemarin mengesahkan, menandatangani pengesahan undang-undang Omnibus Law. Ingat partainya, ingat orangnya. Di DPR RI perwakilan Kalimantan Barat Kalbar 1 dan Kalbar 2, kita ingat wajah mereka. Demi Allah kami bersaksi, kami tidak akan pernah lagi mau mencoblos kalian. Kami anggap sebagai pengkhianat rakyat. Demi Allah kami tidak akan pernah mau memilih kalian lagi, karena kalian mengkhianati rakyat Indonesia. Dari 500 lebih anggota DPR RI yang sangat terhormat di gedung DPR yang mewah sana, 500 lebih saudara-saudara. Ternyata setelah kami teliti, setelah kami cari informasi, lebih dari 260 orang adalah pengusaha rupanya. Pengusaha besar. Ada yang punya perusahaan tambang, ada yang punya perusahaan kebun sawit, ada yang punya perusahaan retail, ada yang punya perusahaan telekomunikasi. Pantas mereka mengebet benar untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Ternyata hanya untuk kepentingan perutnya saja, bukan untuk kepentingan rakyat sesungguhnya. Demi Allah kami bersumpah, demi Allah kami bersaksi pada hari ini. Ya Allah, laknatlah mereka ya Allah, laknatlah ya Allah mereka ya Allah, laknatlah mereka ya Allah yang sudah mengkhianati rakyat Indonesia. Matikan mereka ya Allah, matikan mereka ya Allah, ya Allah, karena kezaliman yang sudah mereka buat. Demi Allah kami bersumpah atas nama Allah sebagai pencipta langit dan bumi, bila mereka makar sesungguhnya ya Allah, hancurkan mereka dan keluarga mereka ya Allah, hancurkan usahanya ya Allah, miskinkan mereka di dunia ya Allah. Kita doakan bersama juga, jika ada anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang melakukan korupsi, kita doakan mereka mati dalam kezaliman. Jika mereka mengkhianati rakyat Ketapang, kita doakan mereka mati ya Allah, mati dalam keadaan kesusahan ya Allah, miskinkan keluarganya ya Allah, miskinkan hidupnya ya Allah. Jika ada anggota DPRD sebagai narkoba ya Allah, matikan dia ya Allah, kezaliman ya Allah. Agar semua orang Ketapang tahu bahwa mereka hanya menipu rakyat kerjanya ya Allah. Mereka hanya melakukan korupsi ya Allah. Mereka hanya memakai narkoba kerjanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah, kami tidak datangi rumahnya ya Allah. Kami hanya berdoa memohon kepadamu ya Allah. Kami marah dan sakit hati. Kami sebagai rakyat telah dikhianati oleh anggota DPR yang terhormat, yang katanya terhormat, sangat terhormat, memakai mobil dinas mentereng dari uang rakyat, memakai kendaraan mentereng, semua fasilitas, kentut dan berak saja difasilitasi, karaoke saja difasilitasi, main perempuan saja mungkin difasilitasi. Tapi apa ya Allah, mereka sia-siakan kami sebagai rakyat ya Allah, yang sudah datang ke TPS, datang berbondong-bondong mencoblos mereka ya Allah. Kami berharap mereka dapat memperjuangkan umat ya Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka hianati dan terus hianati kami ya Allah. Ya Allah, berilah pelajaran yang berharga buat mereka ya Allah, sebelum mereka mati masuk ke dalam yang lahat ya Allah. Ya Allah, beri pelajaran yang sangat berharga kepada mereka yang sering memakan uang korupsi ya Allah. Kalau seandainya ada anggota DPRD yang hari ini mendengarkan doa kita, mungkin dikecil-kecil. Amin. Karena ini doa sesungguhnya dari rakyat.
pemegang kekuasaan tertinggi di Republik NKRI ini adalah rakyat Indonesia, bukan anggota DPR. Tapi pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini adalah rakyat sesungguhnya. Adanya negara karena adanya rakyat. Adanya rakyat, ada negara. Maka jangan coba-coba kalian mengkhianati pemilik negeri ini. Jika pemilik ini, negeri ini marah, kalian baru tahu bagaimana marahnya rakyat kepada kalian. Kalian baru tahu. Ini hari ini kami anggap sebagai pemanasan saja. Kami sudah tidak mikir lagi pilkada. Ya Allah, pilkada itu kecil ya Allah, hanya ujung kuku ya Allah, hanya di Kabupaten Ketapang ya Allah. Sementara bahaya mengancam seluruh negeri ini ya Allah. Kami orang-orang lapangan paling paham. Pak Kapolres juga kami memohon untuk penegakan hukum di Kabupaten Ketapang. Tolong periksa imigrasi yang sudah berkali-kali, nanti datanya kami berikan. Tolong periksa imigrasi yang terus mendatangkan, membiarkan hanya dengan visa kunjungan datang ke Ketapang, kerja bertahun-tahun tanpa ada pajak penghasilan yang mereka setor buat negara. Ini 61 orang kemarin kita kawal sampai subuh, dipindahkan ke Pontianak. Beberapa tahun yang lalu Pak Kapolres 33 orang kita usir juga Pak Kapolres, kami punya data lengkap dari Tumpang Piti. Kalau kita mau bicara apa yang terjadi di Ketapang, demi Allah ngeri kalian. Kalau kami mau buka apa yang terjadi sesungguhnya di kota kita ini, nangis kalian. Jadi hari ini biarkan kami berekspresi dengan kami marah, tapi kami tidak akan pernah buat keributan. Ekspresi kami seperti ini, marah kepada penguasa, marah kepada DPR RI yang digaji berpuluh-puluh juta dengan fasilitas lengkap dari uang rakyat, rakyat semua yang menggaji. Saya rasa cerah hari semakin teduh, matahari tepat berada di atas kepala kita ya. Jadi kita berpanas-panas ya, kalau kita sih tidak masalah lah. Mungkin anggota DPR jarang yang berpanas-panas ya. Kalau Pak Kapolres sudah biasa sama Pak Dandim, orang lapangan. Tapi takutnya anggota DPRD kita tidak bisa biasa berpanas-panas. Ya. Baiklah, saya rasa barangkali Pak Asim mau melanjutkan lagi undang-undangnya. Tapi kami dari Lembaga Front Perjuangan Rakyat Ketapang bersama Aliansi secara resmi menyerahkan pernyataan sikap masyarakat Ketapang terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Ya, kami akan serahkan, kita bersama-sama menyerahkan, menyaksikan. Rasa itu masih melanjutkan orasinya. Terima kasih. Masih tetap mau damai, aksi. Walaupun kita kaum buruh, tetapi kita juga punya moral, punya etika, dan punya adab. Setuju? Setuju. Kita bukan sampah, kita juga masyarakat yang punya etika. Kita siap demo aksi damai pada hari ini, bukan untuk jotos-jotosan, tetapi kita menuntut sebuah keadilan dari pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya DPRD Kabupaten Ketapang. Setuju? Ingat bapak-bapak anggota DPRD, 5 tahun kalian datang dengan kami untuk dipilih, mengaku keluarga terhadap kami, dan kami menaruh harapan kepada kalian. Tetapi jika pada hari ini Undang-Undang Omnibus Law tidak kalian